Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Tarisa Putri, dengan NPM 5020070 dari program studi PGSD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan dan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Lebih tepatnya, dari tahun 1947 hingga saat ini, 2022. Oke teman-teman, enjoy in video. Perubahan dan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama ada rencana pelajaran pada tahun 1947. Ada rencana pelajaran terurai tahun 1952. Ada rencana pendidikan tahun 1964. Ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, lalu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 99. Lalu ada kurikulum berbasis kompetensi 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, lalu kurikulum 2013, dan yang terakhir ada kurikulum prototip atau paradigma baru. Yang pertama, rencana pelajaran pada tahun 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, penyebutannya lebih populer dengan menggunakan Leerplan. Rencana pelajaran ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa, bagaimana cara mengajarkan cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Tidak hanya itu, ada ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari. Yang kedua, rencana pelajaran terurai tahun 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan pembaharuan dari kurikulum sebelumnya, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan kepada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggikan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan tujuan
agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik karena guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pelajaran. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mendiskusikan sesuatu, hingga melaporkannya. Model ini sering disebut dengan cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari pada pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Lanjut yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran yang cukup banyak lagi. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menitik beratkan kepada pengembangan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performan yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu kepada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum ini berorientasi kepada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Lalu yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, lalu muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dari kurikulum 2004. Perbedaan yang lebih menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karena kerangka dasar, standar kompetensi kelulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi pemerintahan kabupaten. Yang ke-10, kurikulum 2013.
Inti dari kurikulum 2013 ini adalah adanya upaya penyederhanaan dari tematik sampai integratif. Kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum ini menekankan kepada fenomena alam, sosial, dan seni budaya. Yang terakhir, kurikulum paradigma baru 2022. Mulai tahun ajaran baru 2022, pemerintahan akan menerapkan kurikulum prototip atau kurikulum paradigma baru bersamaan dengan kurikulum darurat. Kurikulum baru ini memungkinkan siswa lebih merdeka. Menurutnya, kurikulum prototip bakal mengedepankan pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Yang perlu kita ketahui, perbedaan kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya adalah: yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila. Lalu, jika pada kurikulum sebelumnya ada istilah KI dan KD, di kurikulum baru ini telah diubah menjadi capaian pembelajaran. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Lalu yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, asesmen bersifat kolaboratif. Nah, ada kabar baik nih teman-teman. Jika di kurikulum sebelumnya, pembelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sempat dihilangkan, pada kurikulum paradigma baru ini dikembalikan lagi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Lalu yang ketujuh, jika di kurikulum sebelumnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam diajarkan secara terpisah, berbeda dengan kurikulum tahun ini, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial digabung menjadi satu menjadi IPAS. Baiklah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching teman-teman.